firman Tuhan dikatakan bahwa iman yang menyelamatkan itu datangnya dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Iman yang menyelamatkan itu dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Katakan Bartimeus mendengar kalau Yesus adalah anak Daud dan matanya buta dan sudah biasa duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus duduk di pinggir jalan, tentu kita bisa menerka bahwa Bartimeus ini memperhatikan setiap langkah orang yang lewat di jalan itu, dan juga seringkali percakapan orang-orang yang lewat itu tentang Yesus anak Daud. Ketika dia berbicara, mendengarkan pembicaraan orang-orang itu, dia merekam kata-kata orang yang banyak itu, siapa sebenarnya Yesus itu. Dan ketika dia mengerti dalam pikirannya, oh ternyata Yesus itu adalah anak Daud. Dan ketika dia mengerti Yesus anak Daud itu menetap dalam pikirannya, dan dia punya kerinduan yang dalam. Di samping dia mengemis di pinggir jalan, tapi dia juga menunggu-nunggu. Mengapa dia bisa katakan menunggu-nunggu ketika orang berbondong-bondong melihat Yesus bersama dengan Yesus dalam pelayanannya itu? Si Bartimeus itu mendengar, wah ternyata ini kesempatan yang kami tunggu lama-lama, yang kami sudah lama menantinya. Dan ketika lewat itu dia langsung mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Nah ketika dia mendengar itu, saudara, dan kemudian dia berseru kepada Yesus dengan perkataan Yesus anak Daud, mengapa dia tidak mengatakan Yesus itu Mesias atau Yesus itu Tuhan? Dan kita mengerti firman Tuhan yang salah satunya adalah orang-orang Israel sedang menunggu, yaitu keturunan dari Daud. Dia sedang menunggu kapan keturunan Daud itu yang sudah ribuan tahun itu diberitakan. Dia akan datang ke dunia ini. Dia akan mewarisi tahta Daud. Dia akan melanjutkan kerajaan Daud. Dan itu orang Israel sudah lama menanti seperti itu. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini, memang dia secara sisila, baik itu melalui Maria maupun Yusuf, itu dua-duanya itu dari jalur Daud, Raja Daud, Raja Israel, yang dikatakan oleh orang-orang Israel raja yang tidak pernah terkalahkan, dan raja yang rendah hati, raja yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai hari ini itu orang-orang Israel pun tetap menghendaki, merindukan keturunan Daud untuk memulihkan kerajaannya. Nah saudaraku sekalian, itulah sebabnya ketika Yesus itu berjalan di sana dan langsung direspon oleh Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini adalah waktu yang tepat bagi Bartimeus untuk minta pertolongan, karena dia adalah keturunan Raja Daud yang akan melanjutkan kerajaannya, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika mendengar itu, saudaraku, iman yang menyelamatkan itu, dia tidak berhenti untuk berseru kepada Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan itu, dia selalu berseru-seru. Dan kalau kita mengatakan itu, selalu berdoa kepada Tuhan. Dan doa itu salah satunya itu bukan hanya sekedar berdoa biasa, tapi berdoa itu tidak sebutkan itu adalah berdoa dengan berseru. Orang berdoa dengan berseru itu berbeda dengan orang yang berdoa dengan biasa. Ya, kalau berdoa biasa, Tuhan tolonglah kami, gitu ya. Tapi kalau orang yang berseru, Tuhan tolonglah kami, dia akan berseru dengan suara yang keras. Dan ketika orang menegur dia, Bartimeus, siapa kamu sebenarnya? Diamlah kau. Dan orang-orang tidak ingin terganggu
merasa persekutuannya dengan Yesus itu terganggu dengan teriakan dari Bartimeus. Namun demikian, Bartimeus itu bukan hatinya semakin menciut atau hatinya merasa, waduh ya udahlah, saya ini kan orang miskin, saya ini kan pengemis, saya ini apalagi buta mataku, tidak bisa melihat, dan kalau seperti itu ya udahlah, kalau tidak boleh juga gak apa-apa. Oh, tidak seperti itu. Dia tidak pasrah, tetapi dia semakin dilarang, semakin berseru. Dan teriakannya itu justru mengalahkan rombongan orang yang banyak itu untuk menghentikan langkah Tuhan Yesus berjalan lebih lanjut. Ketika berhenti sudah tetap semakin berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Dan berikutnya, iman yang menyelamatkan itu datang kalau kita menguatkan hati. Iman yang menyelamatkan itu datang kalau kita menguatkan hati. Artinya hati kita tidak mudah putus asa, hati kita tidak mudah menyerah dengan keadaan, tapi tetap kita kuatkan hati. Firman Tuhan katakan ayat 49b itu, orang-orang yang tadi menegur, orang-orang banyak itu yang menegur Bartimeus untuk berhenti supaya berteriak, justru sekarang mengatakan, dia memanggilmu, kuatkanlah hatimu dan berdiri dan hampiri. Sudah bisa bayangkan ini, bahwa orang kadang-kadang melihat kita kok semakin kuat, akhirnya mereka menjadi dulu. Seharusnya posisi kita berdoa yang seperti itu. Maka itu, kuatkanlah hati kita. Jangan kita mudah menyerah, tapi kita harus berusaha sekuat mungkin. Kita sudah melewati banyak rintangan-rintangan, tapi janganlah kita menyerah. Kita harus tetap teguh, tetap semangat, tetap kita menguatkan hati kita. Ketika Bartimeus itu menguatkan hatinya dengan berdiri, sudah mengapa seperti ini? Kalau orang kecil bertemu dengan orang besar, itu sudah biasa kita berhutang, ya. Nah, saya juga dulu seringkali juga begitu. Kalau apalagi ke kantor pemerintahan, terus belum udah pucat dulu ya, ketemu satpam aja udah, wah nanti satpamnya ngomong apa ini? Kita sudah khawatir dulu, padahal Pak satpamnya cuma tanya keperluannya apa, cuma begitu aja. Kita seringkali sudah grogi dulu. Memang keadaan seperti itu, tapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, kalau kita berseru, lalu kuatkanlah hati kita, jangan mudah menyerah. Seperti Bartimeus ketika dia sudah berteriak berseru kepada Yesus. Sekarang Yesus berhenti dan mendengar teriakannya itu. Luar biasa, saudara. Jadi Bartimeus berteriak sangat keras. Karena apa? Dia mengalahkan orang yang mengikut Yesus itu berbondong-bondong. Dia tahu mengikut Yesus berbondong-bondong kalau dia itu menguatkan hatinya. Dan ketika dia menurut firman Tuhan, orang-orang tadi yang menegur sekarang mengatakan, kuatkanlah hatimu karena dia memanggilmu. Sekarang saudara, ketika ayat 50 itu, dia bertindak, dia menguatkan hatinya. Dan sekarang apa yang dia lakukan? Yaitu dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya, berdiri, lalu mencari Yesus. Kita bayangkan dalam keadaan posisi yang buta. Ya. Rupanya Bartimeus ini duduk di pinggir jalan. Jelas itu kalau udaranya panas, mau nggak mau, itu orang-orang dari di sana itu meskipun udaranya panas, dia akan berusaha menutup mukanya, ya. Seperti kita hari ini pakai masker. Untuk apa, saudara? Karena udaranya itu begitu panas dan wajah itu bisa gosong kalau tanpa masker, dan juga tanpa jubah yang panas itu. Kedua, di jalan itu banyak debu dan panas, anginnya begitu keras, sehingga Bartimeus itu dia berusaha
dan rasanya itu mengusik. Tetapi juga ini lambang bagi kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus itu, kita harus juga menanggalkan jubah kita. Ini adalah gambaran sikap kita. Mungkin kita masih egois, mungkin kita berjubahkan kesombongan, atau kita berjubahkan agama. Mungkin agama itulah yang paling benar, agama itulah yang paling suci, agama yang lain itu tidak mungkin. Tuhan itulah yang paling hebat, Tuhan itu apa? Mungkin juga yang seperti itu harus ditinggalkan. Mengapa kita berseru kepada Yesus, tapi tidak mau meninggalkan jubah kita? Alangkah baiknya kita berseru kepada Yesus, tapi juga meninggalkan apa yang kita miliki, baik itu keegoisan kita, kesombongan kita, ketinggian hati kita tinggalkan, dan kemudian buanglah itu, lalu berdirilah datanglah kepada Yesus. Saudaraku, ini adalah sikap yang benar yang dilakukan oleh Bartimeus. Dengan kondisi seperti itu dia melakukannya. Akibatnya apa? Akibatnya iman yang menyelamatkan itu. Ayat 52 dikatakan firman Tuhan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oleh karena Bartimeus itu bukan saja mendengar, bukan saja dia berseru kepada Tuhan, bukan saja dia bertindak dengan meninggalkan jubahnya, dengan meninggalkan kenyamanannya, karena selama ini duduk di pinggir jalan dan hanya menadakan tangan dapat uang, tetapi sekarang dia melakukannya, yaitu meninggalkan kondisinya itu, meninggalkan semua yang dimiliki, datang kepada Yesus. Hendaklah kita melakukannya sama seperti itu. Kalau kita mau melakukan seperti itu, Tuhan Yesus akan menolong kita. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang pertama itu bukan mengatakan, hei Bartimeus, sembuhlah engkau. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Jadi iman dari Bartimeus itu begitu tingginya, begitu sangat luar biasa hidupnya. Ketika dia mengatakan seperti itu, dia melakukan seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Oleh karena imannya sudah menyelamatkan, apa akibatnya? Akibatnya kemudian itu kesembuhan itu datang. Bukan kesembuhan datang baru imannya menyelamatkan, tapi imannya dahulu kepada Tuhan. Setelah itu datanglah apa? Kesembuhan. Firman Tuhan mengatakan, pada saat itu juga melihatlah ia. Pada saat itu juga ketika Tuhan Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan, dan kemudian seketika itu juga Bartimeus itu matanya lalu bisa melihat dengan jelas. Wah, ini luar biasa. Ada di sini yang pernah buta? Coba angkat tangan. Ada yang pernah buta? Kalau saudara pernah buta, itu dapat bisa melihat, itu berkat yang luar biasa. Dan Bartimeus ini menikmati itu ketika dia katakan imannya menyelamatkannya, dan kemudian langsung matanya bisa melihat. Bukan hanya melihat aja, dibuktikan oleh Bartimeus itu dengan apa? Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dari Tuhan Yesus itu, begitu dia melihat dengan jelas, buktinya apa? Yaitu buktinya mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Wah, ini luar biasa.